Apa bukti itu belum cukup? Jadi jelas kalau Danang yang harus tanggung jawab untuk masalah ini. Juga Bibi Samsiah. Jadi dia yang harus diusir dari kampung ini. Rizal, aku nggak mau di sini sampai besok. Tolong! Tolong! Jalan! Abah, Kami tidak butuh uang 25 juta dari kamu. Suratnya mana? Pasti Samsia yang curi. Abah teh nuduh Samsiah. Tega, Abah. Tega, Abah teh. Apa tanggal operasinya bisa diundur, dokter? Dokter Van Regal hanya bisa datang di Sukabumi ini selama 2 hari. Iya, aku teh setuju sama syarat kamu, Danang. Yang penting Rangga bisa ngeliat lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kamu tahu kalau aku sayang sama kamu. Terima kasih atas semua anugerahmu ya Allah. Sehingga Rangga bisa melakukan operasi mata. Berikanlah kelancaran dan kesembuhan pada Rangga. Agar dia bisa menikmati keindahan ciptaanmu. Enggak, aku nggak boleh nangis. Aku kesini hanya ingin ngingat hal-hal bahagia sama Revan. Gimana operasinya, dokter? Alhamdulillah Bu Cinta, operasinya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Allah. Oh ya Bu Cinta, nanti dalam 2 hari lagi perbannya sudah bisa dibuka dan kita bisa lihat hasil operasian mata Rangga ya. Ya. Singkirin mobil lo. Apa mau kaki-kakinya dua-duanya tuh pakai tongkat ya? Lu mau ngapain sini? Hah? Kamu yang ngapain di kantor saya? Kantor lo ya? Hah? Banyak ngomong lo ya.
Ayo bangun. Lepasin, Pak! Lepasin! Biar gua ajar, Pak! Biar gua ajar, Pak! Suruh pergi, Pak. Saya tidak mau lihat dia lagi. Suruh dia pergi. Usir dia. Jangan boleh datang kemari lagi. Keluar dari kantor saya. Keluar, keluar. Usir, Pak. Ya. Tapi Bapak Yos ini adiknya Ibu Airin. Apa lo? Apa? Adiknya Airin. Kenapa lo? Ya ampun, Yosi, ini ada apa, Raffi? Airin katakan, benar dia adik kamu? Benar? Iya, Raffi. Yosi ini adik aku. Airin, dia ini penjahat. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia mencuri mobil di jalan. Adikku ini pencuri. Dia penjahat. Dia penjahat. Gak usah nunjuk-nunjuk kali. Raffi, aku yang suruh dia kerja di sini. Supaya dia nggak main lagi sama anak-anak jalan di luar sana. Aku pengen hidupnya dia lebih benar. Aku pengen dia memperbaiki diri. Bisa-bisanya kamu membawa penjahat ke kantorku. Bisa-bisanya. Adikku ini seorang penjahat. Suruh dia pergi. Oke? Pergi. Raffi, aku minta maaf soal kelakuan adik aku. Tapi aku janji aku yang akan mengawasi dia secara langsung. Jadi aku bisa bimbing dia. Aku nggak mau dia balik lagi ke jalanan terus hidupnya tambah nggak bener. Aku pengen dia memperbaiki diri di sini. Kasih kesempatan ya, Raffi. Baiklah. Adikmu ini adalah tanggung jawab. Apapun yang nanti dia lakukan, kamu harus mengawasinya. Puas. Puas apaan sih, Kak? Kamu tuh bisa-bisa ngancurin semua rencana kakak. Dia yang mulai, Kak. Ngapain ikut campur? Jawab aja. Sekali lagi kamu bikin keributan kecil aja, kakak nggak akan anggap kamu sebagai adik kakak. Ngerti? Jadi itu Raffi. Oke. Selamat pagi, Pak Rangga. Selamat pagi, dokter. Kita cek dulu ya. Iya, iya. Sebentar lagi kita akan periksa matanya. Sekarang kita ganti perbannya, Pak. Sus, silakan, Sus. Iya, pelan-pelan. Nah, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Bapak boleh istirahat lagi ya. Besok kita buka lagi perbannya. Terima kasih, dokter. Dan oke, sama-sama Pak Rangga. Enak kan? Iya. Aku nggak sabar untuk lihat wajah kamu. Wajah kamu yang cantik. Mudah-mudahan kamu teh cepat sembuh ya, Rangga.
Supaya kamu bisa cepat sembuh. Makasih Cinta. Raffi, nih aku punya ide. Jadi aku pengen menjaring lebih banyak pengunjung dengan konsep ini. Impresornya. Jadi apa konsepnya? Jadi aku pengennya resort ini berbau kekeluargaan. Kita bisa ngasih 50% diskon ke semua pasangan yang datang ke sana. Bisa bawa keluarganya, bisa bikin acara-acara gathering. Gimana? Jadi ini konsepnya lebih ke kekeluargaan banget ya? Iya, jadi aku pengen keluarga kalau mau ke Bali langsung ke hotel ini. Karena emang hotelnya khusus buat keluarga gitu. Tentu aja aku setuju. Tapi boleh aku tahu dari mana kamu bisa dapat ide seperti ini? Karena ini. Aku Revan Hendra Putra. Revan, Hari ini tanggal 20 Agustus 2015. Pembangunan Elina Resort di Bali sudah selesai 60%. Aku ingin pembangunannya selesai 60% sebelum mamaku tercinta ulang tahun. Karena aku ingin memberikan resort ini sebagai hadiah ulang tahun untuk mama. aku dapat idenya dari rekaman suaranya Revan. Revan pengen banget ngasih resort ini untuk Tante Elina kan. Jadi aku pengen apa yang kita kerjakan semuanya ini memang berbau keluarga. Mudah-mudahan sukses. Oke, kamu bisa baca. Ini laporan keuangannya. Nanti kalau ada apa-apa kasih tahu aku. Sudah selesai Pak Rangga. Sekarang Bapak boleh istirahat lagi ya. Terima kasih dokter. Alhamdulillah, pemeriksaan hari ini sudah selesai Pak Rangga. Mudah-mudahan besok nggak perlu pakai perban lagi ya. Karena saya lihat matanya memang sudah sembuh. Saya permisi dulu Pak Rangga. Permisi Bu. Makasih, Ayo, Pak. dokter. Iya, sama-sama. Ayo Sus. Rangga, sebentar lagi kamu tuh udah bisa ngeliat. Ya, aku nggak sabar untuk lihat wajah kamu. Wajah kamu yang cantik. Pelan-pelan ya Sus. Sini Sus. Mudah-mudahan operasinya berhasil. Dan Rangga benar-benar bisa ngelihat dunia ini dengan sempurna. Pak Rangga, apakah sudah siap akan melihat keindahan alam semesta? Iya dokter. Terus terang ini mendebarkan. Tapi kalau bisa saya mau lihat Cinta dokter. Oh iya, boleh silakan. Silakan. Pak Rangga, sebentar lagi matanya boleh dibuka. Tapi ikutin saya ya. Kita mulai dari angka 3 dan selanjutnya. Kita mulai sekarang ya.
doa hamba ini. Muliakanlah Reva, ya Allah. Berilah posisi yang istimewa untuknya, ya Allah. Hamba mohon. 3, 2, 1. Pelan, Pak. Ya, lihat kanan, lihat kiri, pelan-pelan, cek. Kamu bisa lihat aku, Rangga? Kabulkan doaku, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Kabulkan. Astagfirullahaladzim. Cinta. Operasinya berhasil. Ya nggak apa-apa, aku mau kerja di sini supaya kamu bisa pakai ruangan aku. Rizal, jangan gitu dong. Aku kan jadi nggak enak. Udah, kamu balik ke ruangan kamu aja. Bukan, ini nggak apa-apa. Dan kerjaan kamu lebih konsentrasi meeting kan daripada kerjaan aku. Jadi nggak apa-apa. Dan aku juga nggak enak kalau kamu satu ruangan sama Raffi kan, soalnya dia bos kita. Tuh kan bener. Rizal beneran naksir sama Aisyah. Tenang-tenang Karin. Karin sepertinya harus kerja keras. Dan lihat aja Rizal. Bukan Karin namanya kalau nggak bikin kamu beneran cinta mati sama aku. Ya udah, kalau itu menurut kamu lebih baik. Makasih ya. Ya, sama-sama. Aku mau sholat dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Abah. Abah. Kamu sudah bisa melihat sekarang, ganteng. Iya, Syukur alhamdulillah. Ya Allah, hatimu. Abah senang, Rangga. Kau sudah bisa melihat sekarang. iya Abah, saya senang sekali. Sampai nggak tahu mesti ngomong apa. Terima kasih banyak doanya, Abah. Supaya cinta secepat mungkin menikah. Menikah sama Danang. Dana, Maaf ya. Dana, kamu tidak menghargai Abah. Bah, ini teh permintaannya cinta. Makanya aku teh ada di sini. Cinta teh mau jadi istri. Jadi kamu udah... Kenapa cinta mesti nikah sama kamu? Dia kan nggak mau sama kamu. Rangga. Orang asing yang datang ke kampung ini tanpa diundang. Jadi kamu teh sekarang udah bisa lihat. Ya. Saya teh Dana, calon suami cinta.
Kenapa kamu penasaran begitu? Dia cinta sama kamu aja. Enggak. Kamu teh kenapa ngomong sih? Mentang-mentang kamu sekarang udah bisa lihat, kamu mau ngatur. Kalau kamu buat cinta. Danang, tolong hentikan semua ini, Danang. Kalau kamu mau aku diem, kamu teh bilang ke mereka. Kalau aku tuh calon suami kamu. Danang, kamu pergi dari sini. Kalau kamu tidak mau pergi, Abang gebuk kamu. Tunggu dulu, Bah. Saya teh di sini atas permintaan Cinta. Cinta, kamu ngomong sekarang ke mereka. Lihat Abah. Lihat Abah. Ya, lihat Abah. Dan jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Apa benar kamu yang minta Danang ke sini untuk melamar kamu? Gimana, Jeng? Baju pilihan saya bagus nggak? Bagus. Bagus sekali. Tapi saya harus bicarakan dulu sama Raffi. Kalau kita merencanakan pernikahannya. Kenapa harus diomongin lagi ke Raffi, Jeng? Bukannya Raffi emang cinta banget sama Aileen? Iya, Tante. Bukannya kita semua udah tahu kalau Raffi itu cinta banget sama aku. Bahkan dia sampai punya simpen foto aku segala dari dulu. Jadi aku rasa dia nggak akan keberatan dengan pernikahan ini. Iya sayang, Tante tahu banget. Tante ngerti. Tapi Tante harus tanya sama Raffi. Karena dia sekarang kan lagi sibuk sama urusan kantornya. Iya kan? Aku yakin kok Tante pasti Raffi lebih pilih aku dibanding kerjaannya. Tapi Tante harus tetap tanya ya sama Raffi. Soalnya kan dia yang memutuskan semuanya. Aduh, Jeng. Saya pikir ya, kita sebagai orang tua itu berhak kok memaksa anak-anak kita untuk mengikuti apa yang kita pikir terbaik untuk mereka. Dan Raffi kan masih bisa kerja, Jeng, setelah menikah nanti. Ya kan? Gak masalah dong. Gimana ya, Jeng? Saya nggak bisa memaksakan Raffi untuk menikah. Tetap keputusannya dari Raffi sendiri. Kok Tante tega sih ngomong kayak gitu sama aku? Tante kenapa ngomong kayak gini ke aku? Sayang. Ayo. Kita harus ngerti posisinya Raffi sekarang, ya? Sayang. Aku pikir Tante tuh bener-bener nganggap aku sebagai anak. Tapi kenapa Tante gak ada di pihak aku? Kenapa sekarang Tante malah ngomong kayak gini sama aku? Airin kurang apa, Tante? Mam, Airin mau pulang aja. Airin gak bisa kayak gini. Ya udah, kita pulang sekarang. Cepat kamu ambil baju-baju kamu. Mami gak mau lagi kamu menunggu, ya. Waktu kamu tuh terbuang sia-sia. Kemarin nungguin Revan, sekarang nungguin Raffi. Apa-apaan sih? Kasihan banget dong semua cowok-cowok yang udah ngantri untuk nikahin kamu itu. Udah cepetan, nunggu apa lagi, Airin? Ayo cepet kita pulang. Cepet. Iya, Mam. Iya.
Cinta, kamu serius mau menikah sama Dana? Ada apa sih sebenarnya? Cinta, waktu aku masih di Buta, kita sering sama-sama. Bahkan hampir sepanjang hari kita sama-sama. Kamu jagain aku, ngurusin aku. Terus sekarang kenapa jadi Rangga, begini, Cinta? Dari waktu pertama kali kamu jatuh ke sungai, aku cuma berkewajiban untuk menjaga kamu dan menolong kamu. Dan sekarang, kamu harus mencari tahu siapa latar belakang kamu sebenarnya. Kenapa sekarang kamu jadi kayak gini, Rangga? Enggak, Cinta. Kenapa aku dipaksa bisa lihat? Kenapa? Supaya aku bisa begini? Bisa ngelihat rencana kamu? Bisa ngelihat kamu jauh dari aku? Itu rencana kamu sebenarnya. Rangga, bukannya baru kali ini kamu bisa melihat aku? Dari mana kamu bisa membaca Islam? Untuk tahu isi hati kamu, aku nggak perlu bisa melihat. Aku nggak perlu mata. Hati kamu bisa aku rasain. Dan aku ngerti benar. Ini kan bukan yang kamu mau. Aku tahu kamu terpaksa. Kamu nggak bisa nenangin aku, sementara aku nggak bisa menerima kenyataan ini, Cinta. Lagi pula aku tahu. Kamu terpaksa. Kamu nggak harus begini. Maafin aku, Rangga. Maafin aku. Halo, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mama? Raffi, Airin itu ngambek dan dia pergi. Mamanya itu maksa dia untuk menikah sama kamu. Aduh, Mama pusing deh. Udahlah, Mama. Biarin aja dia. Mama, jangan terlalu memikirkan itu. Nanti biarkan aku yang bicara sama Airin, Ma. Dia udah tahu kok apa yang harus aku dahulukan, Ma. Tapi Mama takut dia besok nggak masuk kantor. Begini, Mama. Accounting kantor itu kan ada terus setiap hari. Airin itu cuma ngodit aja. Aku jamin urusan kantor nggak akan terganggu sama sekali, Ma. Nggak apa-apa kok. Raffi, aku duluan pulang ya. Mau pulang ya? Oke, hati-hati ya, Aisyah. Bye. Raffi, itu ada Aisyah. Boleh Mama bicara sebentar? Aisyah, sebentar. Mama mau bicara sama kamu. Iya. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Aisyah, Tante baik-baik aja. Kabar kamu gimana? Ya, Aisyah baik, alhamdulillah. Tante titip Raffi di sana ya. Tenang aja, Tante. Pokoknya selama Raffi di sini, Raffi itu seperti tamu buat kita semua. Makasih Aisyah ya. Salam untuk orang tua kamu. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam. Jadi aku tamu kamu ya? Ya, Raffi, kamu itu seperti tamu buat aku dan bos buat aku. Bye-bye, sampai besok ya. Iya, Riza. Aku antar kamu aja. Nggak usah, aku pulang sendiri aja. Terus kalau Raffi aja kamu pulang, kamu mau? Tapi kalau aku aja, nggak akan mau. Hah? Riza, kamu apaan sih? Kenapa bawa Raffi? Aku jelasin di sini.
Zal, aku sama Raffi gak ada apa-apa. Sama kayak aku sama kamu, kita kan teman. Terus perasaan aku gimana? Aduh Rizal, aku mohon jangan kayak gini dong. Ya aku minta maaf, aku sama sekali nggak bermaksud untuk nyinggung perasaan kamu. Jadi sama Raffi kamu bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum. Tapi sama aku lagi jutek. Jadi menurut kamu, aku tuh ada apa-apa sama Raffi? Rizal, Raffi itu adanya Revan. Kamu lupa? Terus kalau aku kasih tahu dia kamu sama Raffi? Oh jadi sekarang kamu ngancam aku? Enggak. Tapi aku akan lakukan apa aja untuk berhenti dia mendekatin kamu. Ya udah terserah kamu, kamu ngasih tahu semua orang di sini terserah. Tapi jangan nyalain aku. Kamu kasih tahu sama Raffi, aku nggak akan berhenti deketin Raffi. Ini dia nih, baju pamungkas. Gimana tuh? Danang teh udah keren belum? Keren pisan. Mana kacanya? Nih. Kaca emang nggak bisa bohong. Aduh, panas tapi. Pegangin dulu. Siap. Nggak sabar nunggu besok. Deg-degan mau nikah sama cinta. Mantap. Kamu tak tega pisan. Bisa-bisanya kamu ninggalin aku lalu kamu nikah sama Cinta. Apa-apaan sih kamu? Kenapa? Mau kamu siram baju aku atau enggak, aku teh akan tetap nikah sama Cinta. Apa? Kamu mau pukul aku? Pukul aja. Kamu ngapain ada di sini? Kenapa? Aku pokoknya nggak setuju kalau kamu nikah sama Cinta. Ngapain lo ngelarang-larang gue sama Cinta? Kamu teh harusnya sama aku. Tuh pantes sama Nurlita. Ini teh nggak usah diladenin. Silakan makan. Silakan. Minum susunya apa gimana? Rita! $25 juta. Tapi kamu ingat, jangan kamu lupa atau kamu ingkarin janji kamu. Kamu teh harus nikah sama aku. Cinta, kalau kamu memang tidak mencintai Danang, kamu bisa batalin pernikahan. Tapi nggak mungkin Abah bisa nemuin uang 25 juta. Dan pernikahannya itu akan dilaksanakan besok, Abah. Cinta juga nggak mungkin ingkarin janji Cinta. Ya, Cinta. Abah mengerti. Abah mengerti. Ya Allah, kenapa aku dibuat begini? Kenapa ya Allah? Cinta, kenapa kamu tega melakukan ini? Untuk apa kamu buat aku bisa melihat? Kalau hanya untuk menyaksikan kamu sama laki-laki lain. Kenapa Cinta? Untuk apa? Kenapa? Narangga teh tidak kenapa-kenapa. Enggak apa-apa, cuma ingin ngerasain angin malam di sini. Umi teh sudah pernah bilang, anggap Umi ini sebagai ibu kandung kamu sendiri. Umi, kenapa Cinta bisa tega ninggalin saya? Kenapa dia bisa nikah sama Dana? Saya nggak ngerti ada apa. Saya nggak ngerti apa salah saya. Umi teh juga tidak habis pikir
Sepertinya ada yang disembunyikan sama Neng Cinta. Ya, kalau saya sekarang Nak Rangga harus melakukan sesuatu. Selayaknya laki-laki yang memperjuangkan cintanya. iya. Tapi saya mesti gimana? Gimana untuk nyelesain masalah ini? Selamatkan Neng Cinta dari jebakan Danang. Umi teh yakin Danang melakukan sesuatu yang membuat Neng Cinta jadi tidak bisa menolak buat nikah sama Danang. Aisyah pasti suka sama bunganya. Silakan. Lagi-lagi Raffi. Aisyah, aku mau konsep kamu kita jadikan event pertama sebelum soft opening Elina Resort. Kamu serius? Iya. Bagus deh. Itu bukannya mobil Rizal. Masa sih? Tapi kayaknya sudah pergi, nggak ada. Jangan-jangan Rizal ngikutin aku lagi. Gimana kalau kita bicara soal Apakah? kayaknya kita sudah sama-sama lapar, jadi kita nggak fokus bicara soal pekerjaan lagi ya. Oh iya, iya. Gimana kalau sekarang kita cari makan aja dulu? Ya. Ya, insya Allah sih 6 bulan mudah-mudahan resortnya bisa selesai. Kalau misalnya proyeknya benar, ya alhamdulillah. Jadi kita nggak usah bolak-balik karena kan lumayan jauh ya dari kantor. Insya Allah. Halo David, aku butuh bantuan kamu. Ya, thank you ya. Helen sekarang mau telepon Raffi. Airin. Iya Airin, halo. Ada apa? Raffi, aku mau minta maaf. Tadi aku terpaksa harus ninggalin Tante Elina. Soalnya mamiku maksa. Tiko, lagian kalau kamu kangen sama mama, kamu kan bisa ke rumah kapan aja. Syukurlah kalau kamu bisa ngerti perasaan aku. Makasih banget ya Raffi. Aku jadi kangen deh sama kamu. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi makan malam sama Aisyah. Aisyah? Salam ya buat Aisyah dari aku. Airin titip salam buat kamu. Waalaikumsalam. Salam balik ya. Waalaikumsalam. Iya, aku denger kok. Ya udah, kalau kayak gitu, aku boleh minta sesuatu nggak dari kamu? Ya boleh, apa? Aku udah lama loh nggak dengar kamu bilang I love you ke aku. Oh, ayolah. I love you, Airin. I love you too. I love you so much. Ya udah, kalau kayak gitu kamu lanjutin makan malamnya ya. Aku juga ada beberapa kerjaan yang mau aku omongin sama Aisyah ya. Jadi nanti aku telepon lagi ya. Iya udah, kalau gitu. Oke, bye sayang. Gimana kalian
saya teh udah urus semuanya. Tenang aja tuh Danang. Kita teh sudah menyewa 3 orang preman. 3 apa 5? 2 di atas. Nah, jadi teh si Buro Kokorangga bisa masuk ke sini. Intinya pokoknya gue gak mau sampai si Rangga itu teh ngancurin pernikahan gue. Tenang wae atuh Danang. Tenang. Dulur-dulur. Lalaki paling kasep di kampung ini teh mau nikah sama Neng Gelis Cinta. Dumpang gelisnya sealam dunia. Siapa lagi kalau bukan Kasep Danang yang cocok nikah sama Neng Gelis Cinta? Betul sekali. Danang teh paling pantas untuk dapetin si Cinta. Nah, udah selesai. Saya siap-siap dulu ya. Maafin aku, Rangga. Aku terpaksa ngelakuin semua ini teh demi kamu. Setelah hari ini aku teh bisa berhenti mencintai Rangga. Kamu teh mau kemana? Aku mau Kamu teh gak boleh pergi ke rumah si Cinta. Banyak ngomong. Cinta, kamu cantik sekali, Cinta. Kamu persis ibu. Kamu masih punya waktu buat batalin pernikahan. Sebelum ijab kabul terjadi, kamu bisa mengubah nasib itu. Kamu tinggal bilang tidak, Abah. Langsung batalin pernikahan. Mungkin ini memang udah nasibnya Cinta. Mana Cinta udah nggak keluar-keluar. Tenang wae atuh Danang. Namanya teh Monica. Pasti dia mau bikin kejutan. Nama kerennya teh surprise gitu. Ya nggak? Ya nggak? Betul nggak? Iya. Oh, betul, betul. Ayo, Cinta. Bagaimana, semua sudah siap? Siap. Siap. Bapak Wali, siap?
Baiklah, kalau semua sudah siap, saya akan mulai acara ijab kabul ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta! Kamu dilarang masuk. Cinta! Gak Aku bisa! harus ketemu Cinta. Kamu gak boleh nemuin si Cinta! Ngerti kamu? Cinta! Aku tahu kamu gak suka sama Dana. Kenapa kamu mau nikah sama dia? Sampai dia masuk ke sini. Tenang wae atuh Dana. Di depan teh sudah dijaga sama preman. Si Rangga teh tuh bisa masuk ke sini. Tenang wae. Pak, itu mungkin cuma gangguan sedikit di depan. Silakan aja dilanjut. Dilanjutin Pak ya. Danang tuh bos kami. Cinta! Kenapa kamu mesti nikah sama Dana? Kamu kan gak cinta sama dia. Kenapa kamu nikah sama dia? Kamu jangan sok tahu ya. Dia itu cintanya sama saya. Cinta, jangan diam. Jawab. Kenapa kamu mau nikah sama orang ini? Gak usah dijawab. Ini teh udah ada buktinya. Kalau Cinta mau nikah sama saya. Betul kan? Ya betul. Betul sekali. Jawab aku, Cinta. Katakan kenapa kamu mau nikah sama dia. Kalau kamu bilang cinta dia, aku pasti langsung pergi dari sini. Jadi... Tolong jangan paksa aku untuk menikah dengan kamu. Aku janji aku akan bayar 25 juta untuk biaya operasi itu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, Dana.